Halo YouTuber pemula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sarifah Maca. Di video ini saya akan bahas topik tentang support sub. Apakah support sub itu penting bagi kita YouTuber pemula, atau apakah support sub itu bisa membantu untuk mendapatkan subscriber, atau mendapatkan subscriber dengan support sub itu hanya bikin kita lelah atau menghabiskan waktu kita saja. Ayo simak video ini, jangan sampai di skip ya. Simak dari awal sampai akhir. Jadi kalau seandainya untuk awal-awal kita memulai membuat channel, upload konten, terus kita bingung dapatkan subscribernya bagaimana? Nggak mungkin kan kita bisa dapat subscriber begitu aja tanpa harus kita itu promosi atau tanpa harus kita bergabung dengan para youtuber yang aktif di YouTube. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau support sub itu penting nggak untuk youtuber pemula? Mau jadi youtuber? Ayo mulai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Untuk youtuber pemula yang baru memulai membuat channel atau upload konten di channelnya sendiri, itu sangat penting sekali ikut yang namanya support sub. Itu tuh untuk menambah pengalaman kita, pengetahuan kita. Terus dari pengalaman dan pengetahuan kita itu kita bisa menambah kualitas dari konten kita yang akan kita upload di waktu berikutnya. Jadi dengan kita bisa ikut support sub, kita tahu konten orang youtuber pemula itu bagaimana, terus kenapa bisa sepi, kenapa bisa disukai oleh banyak orang, kenapa banyak subscriber, kenapa bisa rame. Dari situ kita tahu kualitasnya para youtuber pemula. Jadi dengan support sub itu pengalaman kita bertambah. Tapi kalau seandainya kita melakukan support sub terus-terusan, itu juga akan mengganggu kita untuk meningkatkan kualitas konten kita. Ini kalau seandainya support sub itu kita lakukan terus-menerus rutin sampai akhirnya kita lupa dengan yang namanya waktu. Kita di sini youtuber punya target ya teman-teman, target subscriber, target jam tayang. Tapi untuk mendapatkan subscriber 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tentu kita juga harus meningkatkan kualitas konten kita. Gimana cara meningkatkan kualitas konten kita itu? Yaitu dengan cara kita itu rajin bikin konten, meluangkan waktu untuk bikin konten. Kalau seandainya kita melakukan support sub terus, fokus mendapatkan subscriber, jadi kita tuh bisa lalai untuk fokus membuat konten, meningkatkan kualitas konten kita. Kalau support sub itu tuh pentingnya hanya dilakukan untuk di awal-awal menjadi youtuber pemula saja ya. Kalau seandainya kita sudah cukup waktu, misalnya 1 bulan, tapi saya rasa 1 bulan itu juga cukup lama untuk mengikuti yang namanya support sub atau melakukan yang namanya support sub untuk mendapatkan subscriber. Lebih baik pas di awal-awal ini, pas di waktu-waktu channel kita sepi, kita itu rajin update konten, terus bikin konten yang berkualitas, meningkatkan kualitas kita tentunya. Jadi kalau seandainya kualitas konten kita itu sudah bagus, sudah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kriteria penonton atau publik, maka untuk kedepannya itu secara otomatis tim YouTube sendiri yang akan merekomendasikan konten kita atau channel kita kepada orang-orang yang menjadi target untuk menonton atau menjadi subscriber di channel kita. Jadi untuk youtuber pemula, support sub itu cukup untuk jadi pembelajaran aja. Jangan jadikan itu cara yang terus-menerus tiada hentinya kita lakukan, atau cara yang kita lakukan dalam waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan subscriber. Itu tuh caranya sangat melelahkan ya teman-teman. Kalau membantu, memang iya membantu kita untuk mendapatkan subscriber, tetapi subscriber yang kita dapatkan itu tidak permanen. Jangan harap subscriber yang kita dapat dari support sub itu permanen, karena kalaupun kita dapat hari ini misalnya 10 subscriber, bisa-bisa besok juga hilangnya 15 subscriber. Kenapa? Karena kalau kita ikut support sub, orang yang subscriber kita itu adalah orang yang tidak ikhlas. Kenapa? Mereka subscriber kita hanya untuk mendapatkan subscribe dari kita. Kalau kita dapat subscriber dari program yang namanya support sub. Nah, nanti kalau seandainya kita udah subscribe mereka dan mereka sudah mendapatkan subscribe dari kita, lalu mereka bisa saja mengunsubscribe kita begitu saja.
hingga akhirnya besok-besoknya subscriber kita bisa hilang, bisa berkurang. Capek juga kan, kita udah subscribe mereka, terus SS, screenshot, bukti subscribe, like, komen, terus view video mereka. Tetapi besok-besoknya kita bisa di unsubscribe oleh mereka, atau mereka bisa masuk subscriber spam oleh YouTube karena mereka sudah tidak aktif lagi menonton di channel kita, tidak ikut hadir saat kita bikin konten, upload konten. Jadi kan percuma, sia-sia saja kita dapat subscriber hanya sesaat. Tapi kalau seandainya untuk mendapatkan pengalaman saja, boleh dicoba yang namanya support sub. Support sub itu bisa kita dapat dengan kita mengikuti YouTube komunitas di sosmed. Bisa teman-teman lihat itu di Facebook, di WA, di Instagram, di Telegram. Pokoknya cari aja itu yang namanya YouTube komunitas YouTuber pemula. Pada umumnya di halaman YouTube komunitas atau di grup YouTube komunitas YouTuber pemula, mereka itu ingin melakukan support sub, ingin mendapatkan subscriber dari support sub. Kalau bagi saya sendiri, support sub sudah saya coba di awal-awal saya memulai membuat konten di YouTube. Itu saya cobanya sekitar 2 minggu aja ya teman-teman. Itu pun rasanya benar-benar melelahkan. Setiap kali kita dapat WA, setiap kali kita dapat inbox, setiap kali kita dapat DM, jawabannya ini laporan support sub, SS, bukti sub, like, komen, dan view video. Panjang durasinya, ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, tapi minimal durasi tonton video di support sub itu tuh 3 menit ya teman-teman. Kalau seandainya 3 menit itu, kalau yang subscriber kita itu menonton video kita hanya 3 menit, 1 kali tonton itu aja saat dia mensubscribe kita. Tapi untuk selanjutnya ke depannya dia nggak subscribe kita lagi, itu sama aja dengan mereka tidak jadi subscriber permanen kita. Mereka akan dimasukkan YouTube ke dalam daftar spam karena mereka tidak aktif melihat update terbaru dari channel kita, dari konten kita. Itulah kenapa mencari subscriber dengan cara support sub itu tidak begitu efisien, atau tidak tepat, atau sangat bikin kita lelah, bikin kita capek, buang-buang waktu. Lebih baik kita itu memperbaiki konten kita, terus mencari cara bagaimana caranya konten kita itu lebih menarik, lebih bagus. Pokoknya lebih baik kita tuh habiskan waktu kita di channelnya edukasi YouTube. Kalau seandainya kita YouTuber pemula yang baru memulai menjadi YouTuber, atau baru memulai membuat channel di YouTube, lebih bagus habiskan waktu di edukasi YouTube for YouTuber pemula ya teman-teman. Jangan habiskan waktu kamu hanya untuk support sub yang akhirnya membuat kamu pusing dan capek sendirinya. Itu jika kamu benar-benar ingin mendapatkan subscriber yang alami, yang benar-benar real, benar-benar ikhlas menjadi subscriber kamu, kamu bisa lihat channel atau nonton kontennya YouTuber-YouTuber yang temanya satu tema dengan tema channel kamu. Kalau seandainya kamu sudah gabung, sudah lihat, sudah gabung di kolom komentarnya YouTuber yang satu tema dengan kamu, maka di situ kamu akan bertemu juga dengan orang yang memiliki kriteria yang satu tema dengan kamu. Kamu bisa berkomentar di kolom komentar YouTuber tersebut. Dengan komentar yang kamu buat, kamu bisa membangun relasi dengan orang-orang yang mengomentari konten yang temanya satu niche, satu tema dengan tema channel kamu. Nggak hanya itu aja, kamu juga bisa direkomendasikan oleh YouTube jika kamu bisa memberikan komentar yang terbaik di kolom komentarnya orang-orang yang channelnya satu tema dengan channel kamu. Kalau kamu sudah memberikan komentar yang terbaik dan komentar kamu dinilai top komen oleh YouTube, maka dengan sendirinya otomatis YouTube akan merekomendasikan channel kamu tersebut di barisan channelnya orang-orang yang kamu rajin menonton, rajin mengomentari, rajin like. Kamu akan direkomendasikan di barisan channel yang kamu rajin update di channelnya yang satu tema ya teman-teman. Jadi daripada kita masuk ke barisannya support sub, barisannya channelnya yang campur, yang mereka juga belum tentu menyukai channel kita atau tema kita. Jadi kita tuh keciprat namanya ya, keciprat rezekinya orang-orang yang satu tema dengan kita jika kita mengunjungi channelnya orang-orang yang satu tema dengan kita. Ini misalkannya saja nih, contohnya nih, saya kan tema saya tentang edukasi YouTube alias edukasi YouTuber pemula. Jadi saya itu dianjurkan lebih baik tidak ikut support sub aja, lebih baik saya itu nontonnya channel yang temanya satu tema dengan saya, yaitu tentang edukasi YouTube, pembelajaran tentang YouTube, tutorial YouTube, pokoknya satu tema lah dengan
tema channel saya tonton, terus saya like, terus saya komen dengan komen yang terbaik, hingga akhirnya komen saya tuh dinilai top komen oleh YouTube, dan video atau channel saya pun direkomendasikan kepada channel yang saya rajin menonton, melihat, like, komen, atau juga bahkan video saya itu akan direkomendasikan kepada subscribernya orang-orang itu atau subscriber mereka. Jadi subscriber mereka itu tentu saja merupakan subscriber yang menjadi target kita, yang memiliki kriteria menyukai tema dari channel kita. Itulah kenapa lebih baik kita itu fokus untuk masuk ke ruang yang satu tema aja dengan tema channel kita, agar kita tuh lebih konsisten, lebih fokus, lebih berkualitas tentunya ya. Kalau seandainya kita rajin-rajin melihat atau menonton, bergabung dengan orang yang temanya satu channel, yang channelnya satu tema dengan kita, maka tentu saja kita tuh akan mendapatkan ide baru, mendapatkan inspirasi ya baru, terus inovasi baru. Pokoknya semuanya pengetahuan kita, pengalaman kita bertambah. Itu tuh sangat menguntungkan sekali bagi kita. Jadi saran saya untuk YouTuber pemula, kalau yang masih mengikuti yang namanya sap, lebih baik hentikan. Capek kita, pusing sendiri akhirnya. Kenapa? Karena tiap hari kita udah capek, udah meluangkan waktu untuk mengikuti sap, hingga akhirnya besok kita melihat subscriber kita itu berkurang. Udah gitu kita tuh nggak menemukan orang yang benar-benar real menjadi subscriber kita, benar-benar menyukai kita, benar-benar pokoknya benar-benar ikhlas dan tulus menjadi subscriber kita. Kita sendiri juga kan yang capek, kita nanti setiap kali dapat subscriber merasa nggak enak kan, kita harus sub mereka. Kalau kita mau sub ya sub aja, kalau seandainya mau dapat subscriber ya biarkan aja mereka yang jadi subscriber kita dengan ikhlasnya. Pokoknya rezeki itu nggak akan kemana kalau seandainya kita rajin berusaha update video, update konten, memperbaiki channel kita, menata susunan channel kita, pokoknya memperbaiki kualitas kita tentunya. Kalau seandainya kita berkualitas, otomatis siapapun aja pasti tertarik dan akan menjadi subscriber kita. Kalau seandainya kita nggak cukup modal untuk ikut yang namanya iklan atau ikut program yang lain yang bisa menambah subscriber, menambah jam tayang, kita bisa memperbaiki kualitas kita, memperbaiki cara kita, bagaimana caranya kita itu mendapatkan subscriber yang banyak atau jam tayang yang tinggi ya. Jadi intinya kualitas aja yang diperbaiki mumpung channel kita masih sepi. Soalnya kalau seandainya channel kita udah rame, nanti kita sendiri yang babak belur akhirnya ya. Kenapa bisa babak belur? Belum lagi kita harus menanggapi komentar, belum lagi kita nantinya harus update konten. Tentunya konten yang kita update lebih bagus, lebih menarik tentunya daripada konten kita yang sebelum-sebelumnya ya. Nggak mungkin kita bikin konten itu yang lebih buruk atau bikin konten itu nggak menarik, nanti takutnya nanti subscriber kita itu bisa kabur juga akhirnya. Pokoknya usaha kita itu bagaimana caranya mempertahankan subscriber yang ada, bagaimana caranya menambah subscriber, bagaimana caranya kualitas kita itu juga bertambah. Oke, untuk saat ini saja video kita saat ini, pembahasan kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.